Selamat malam, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Senang sekali dapat bertemu lagi dalam saat teduh atau yang biasa disebut sate wilayah 4 Gereja Toraja. Sungguh kita berharap bahwa melalui saat teduh ini iman kita terbangun dan kita semakin dapat melihat betapa luar biasanya Tuhan pelihara kehidupan kita. Kita akan memulai ibadah kita malam ini, dan malam ini saudara-saudara saya akan mengajak kita bersama dalam saat teduh malam ini untuk merenungkan satu penekanan firman Tuhan, melihat Kristus di dalam pandemi COVID-19. Baik saudara-saudara, mari kita bersama-sama memuliakan Tuhan dengan melakukan Kidung Jemaat 64 pada bait yang pertama, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan malam ini. Saya mengajak kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam saat teduh malam ini kami akan membaca kebenaran firman-Mu. Kami percaya dengan firman-Mu kami semakin dapat melihat semua sisi hidup kami dengan baik. Dan secara khusus malam ini kami akan mendengarkan firman-Mu, dan kami akan dimampukan untuk melihat bahwa ada Kristus di balik peristiwa pandemi ini. Karena itu Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya memilih 2 Korintus pasal 12. Kita baca ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 10. Firman Tuhan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Kristus dan berbahagialah kita semua yang selalu rindu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya memilih topik malam ini. Kita akan bicarakan bersama melihat Kristus di dalam pandemi COVID-19. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Memang ini sesuatu hal yang bisa jadi menjadi sebuah pertanyaan yang terus menerus kita pertanyakan atau mungkin juga kita pikirkan. Masih adakah Tuhan di balik peristiwa yang saat ini kita alami? Bagaimana bisa melihat Tuhan di balik peristiwa yang tak kunjung berhenti atau tak kunjung kapan berakhirnya peristiwa ini? Ada begitu banyak desas-desus, ada begitu banyak pendapat-pendapat, ada begitu banyak masukan-masukan yang kita dengar, tapi tetap juga menjadi satu pertanyaan yang belum terjawab. Masih adakah Tuhan di balik peristiwa ini? Atau di sisi yang lain, renungan kita minggu ini saudara-saudara mengajak kita tentang apakah Allah itu diam? Apakah Allah diam dalam situasi yang sementara kita gumuli? Apakah Allah hanya sebagai tempat penampung permohonan, sebagai tempat penampung harapan-harapan kita yang tak kunjung diwujud nyatakan oleh Allah? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau mengajak kita semua melalui saat teduh malam ini untuk mengajak kita untuk melihat Allah di balik peristiwa pandemi COVID ini. Bahwa ada Yesus, ada Allah di dalam peristiwa ini yang tetap kita lihat. Mengantar renungan itu saudara-saudara, saya mengajak kita tadi untuk membaca 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Menarik di sini bahwa Paulus diberi kemampuan untuk melihat. Jadi di ayat-ayat sebelum kita baca ini saudara-saudara, ada penglihatan-penglihatan yang Tuhan izinkan Paulus lihat. Dan bahwa tidak semua orang bisa melihat penglihatan itu. Dalam ayat 2 misalnya, aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah dalam tubuh atau tidak tahu, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang terkatakan, yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan oleh manusia, dan seterusnya. Ada penglihatan-penglihatan yang kalau di dunia modern ini ada saja ajaran-ajaran yang selalu mengedepankan soal penglihatan-penglihatan, ya. Tapi dalam teks ini Paulus bilang begini, saya tidak mau dengan penglihatan-penglihatan yang saya diizinkan Tuhan melihat itu, lalu saya mau menjadikan diri saya berada pada sebuah kesombongan. Di situ dia mulai dalam ayat 7 bacaan kita tadi. Paulus mengatakan gini, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa, karena aku diberi kemampuan untuk melihat hal itu. Nah, Paulus dengan sadar sekali mengungkap di sini bahwa yang diperlihatkan kepadanya itu bukan hal yang biasa. Tapi itu tidak berarti atau tidak menjadikan Paulus menjadi orang yang lalu menyombongkan tentang penglihatan-penglihatan yang dilihatnya. Tapi malah Paulus sadar begini. Dia malah bilang begini. Ada seorang utusan iblis yang dipakai Tuhan untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya konkretkan teks ini ya. Jadi saudara-saudara, Paulus melihat kondisi dirinya. Di satu sisi dia bilang, saya ini dipakai Tuhan untuk menyembuhkan banyak orang sakit gitu. Saya dipakai oleh Tuhan untuk melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang. Tetapi Tuhan melalui utusan itu melalui seorang utusan iblis, dia menggocok aku. Dalam arti Paulus bilang begini, ada suatu duri dalam dagingku
Jadi tentang hal itu aku 3 kali berseru pada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Jadi seolah-olah ada duri dalam daging yang disebut Paulus dalam ayat yang ke-7 tadi ya. Maka aku diberi suatu duri dalam daging. Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang Paulus maksudkan ialah ada satu penyakit dalam dirinya yang tak kunjung sembuh. Sudah 3 kali dia kata, sudah 3 kali aku minta, gitu. Tapi utusan iblis ini tidak juga begitu pergi dari dalam dirinya. Orang-orang lalu mencemoohkan Paulus. Orang lain dia bisa sembuhkan, tetapi kenapa dirinya yang mengidap penyakit itu tetap juga tidak bisa dia sembuhkan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berada pada posisi Paulus, kira-kira apa yang kita mau katakan tentang soal ini? Saya menemukan dalam pengalaman saya, saudara-saudara, ada begitu banyak yang saya lihat, saya saksikan sendiri, tapi juga ada beberapa orang yang secara terang-terangan datang kepada saya dan berdiskusi, dan saya jadi heran. Salah satu yang saya paling ingat adalah ada seorang datang pada saya untuk mengatakan begini, Pak Pendeta, saya dengan mama saya adalah orang yang selalu dipakai Tuhan untuk mendoakan orang-orang sakit, dan kebanyakan dari mereka adalah mereka sembuh, gitu. Tapi kenapa ketika tiba-tiba mama saya yang sakit, kami berdoa, tapi kok justru pada akhirnya mama saya meninggal? Bukannya sembuh, tapi malah meninggal. Sementara kami kesana kemari dengan mama saya almarhumah, berdoa dan orang pulih. Tapi ketika giliran mama saya yang saya berdoa, tapi kenapa mama saya nggak sembuh, malah mati? Saudara, ini salah satu contoh kecil yang sering kali dalam hidup kita juga mengalami hal yang sama. Mungkin tidak seperti persoalan itu, tapi nadanya atau jenisnya mungkin sama. Kadang kita kecewa karena kalau pakai bahasa Paulus, selalu ada duri dalam daging kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana sikap Paulus menyikapi persoalan ini? Saya bisa menyembuhkan orang, tapi kok kenapa saya tidak bisa sembuh? Paulus bilang begini, dia memandang dalam imannya, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Artinya full. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Karena itu, ketika mendengar itu Paulus bilang gini, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, aku senang dan rela di dalam siksaan, aku senang dan rela dalam kesukaran, aku senang dan rela di dalam penganiayaan, dan aku senang dan rela dalam kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini menarik sekali pernyataan ini. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Apa artinya? Apakah bahasa ini lalu kita katakan kita tidak perlu lagi kasih karunia Tuhan? Bukan. Apakah dengan bahasa begini lalu Allah stop untuk mengasihi kita? Juga bukan. Paulus mendengar ini, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Yang dimaksudkan di sini ialah Paulus sangat menyadari tentang soal ini, bahwa cukuplah kasih karunia Allah, paripurna kasih karunia itu. Dan paripurnanya kasih karunia Allah itu ada di dalam diri Yesus. Di dalam Yesuslah Paulus dapat menemukan segala sesuatu. Di dalam dan melalui Yesus dia betul-betul dapat melihat hidupnya. Betul-betul, saya sering menggunakan kata ini, Paulus melihat hidupnya dalam Kristus adalah sosok pribadi yang sangat sempurna sekalipun terbatas. Paulus dapat memandang dan melihat dengan baik penderitaan, sakit penyakit yang dilihatnya ada dalam dirinya.
Paulus tidak melihat itu sebagai sesuatu hal di mana Tuhan meninggalkan dia. Paulus juga tidak melihat hal itu sebagai sesuatu hal bahwa Tuhan tidak adil pada dirinya. Kenapa orang bisa sembuh, saya tidak bisa sembuh. Tetapi Paulus malah melihat bahwa justru di dalam kelemahan itu, justru di dalam ketika dia melihat bahwa ada duri dalam dagingnya, dia malah bilang begini, saya malah lebih jelas melihat Tuhan yang saya percaya. Saya malah lebih semakin percaya pada Tuhan yang mengasihi saya. Bahasa yang senada dengan ini, saudara-saudara, kita bisa jumpai juga dalam Ayub pasal 42 ayat 6 ya, kalau saya tidak salah. Persis sama dengan ini yang dikatakan Paulus, di dalam kelemahan aku dapat melihat Allah. Ayub bilang begini dalam Ayub pasal 42. Dulu saya dengar orang. Dulu saya mendengar Allah dari apa kata orang. Sehingga kalau kita lihat Ayub pasal 6, Ayub malah memprotes Tuhan gitu. Apakah Tuhan tidak lihat saya ini bukan terdiri, tubuh saya ini masih daging yang lemah, bukan terbuat dari tembaga gitu. Apakah Tuhan tidak melihat bahwa saya juga ini terbuat dari daging yang sakit kalau seperti ini diperharapkan dengan pergumulan seperti itu. Itu luar biasa Ayub mengungkapkan tentang eksistensi dirinya, tentang pergumulan dirinya di pasal 6. Tetapi saudara-saudara, ada keluhan-keluhan yang disampaikan Ayub kepada Allah. Tapi dalam pasal 42, seperti yang Paulus katakan juga ya, Ayub bilang begini, tetapi sekarang mata kepalaku sendiri, aku sendiri yang berjumpa Tuhan. Karena itu aku menyesal dan aku menarik semua kata-kataku yang pernah saya bilang pada Allah. Di pasal 6 itu. Nah, aku sendiri yang sekarang ini bertemu dengan Tuhan. Justru Ayub bertemu dengan Tuhan, mengenal Tuhan dengan lebih baik, justru dibalik dan melalui penderitaan yang luar biasa. Kita tahu bersama bagaimana Ayub mengalami penderitaan yang luar biasa. Dan dibalik semua penderitaan itu, justru dia katakan, mata kepalaku sendiri yang sekarang melihat Tuhan. Sama dengan Ayub, saudara-saudara, Paulus dia katakan di sini, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Dia memandang ungkapan Yesus itu sebagai ungkapan bahwa justru di dalam kelemahannya dia malah dapat bermegah karena dia malah dapat melihat kuasa Kristus turun menaungi dirinya. Karena itu dalam ayat yang 10 ini bahasa yang mau dibilang kontras kalau kita lihat ya. Karena dia bilang begini, karena itu aku senang dan rela. Aku senang dan rela dalam kelemahan. Aku senang dan rela dalam siksaan. Aku senang dan rela dalam kesukaran. Dan seterusnya. Mengapa? Oleh karena Kristus. Jadi saya dapat melihat dan saya masih terus dapat melihat. Saya senang dan rela. Karena saya terus dapat melihat Kristus di balik semua masalah-masalah itu. Karena bagi Paulus, saudara-saudara, ada dalam teks yang lain dia katakan gini, penderitaan ringan yang kita alami saat ini tidaklah melebihi kasih karunia Allah yang luar biasa telah kita terima dalam diri Yesus. Jadi Paulus menyebutnya penderitaan ringan yang sekarang Tuhan izinkan kita alami itu berbanding terbalik kalau kita mau tidak dapat disandingkan dengan kasih karunia Allah yang luar biasa. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum masuk dalam persoalan tentang pandemi tadi yang saya sebut dalam tema ini, saya mau mengajak kita untuk melihat satu teks bagaimana Tuhan menjaga anak-anaknya. Seperti itu ya. Yesaya pasal 5 ayat 7 sampai 10. Saya merasa ketika membaca Yesaya pasal 5 ini berulang-ulang, saya lalu melihat betapa luar biasanya Tuhan memelihara anak-anaknya. Saya mau mengajak kita untuk membaca ini ya, Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai 7. Nyanyian tentang kebun anggur. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya.
dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ini cara Tuhan ya, memelihara kita. Menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya malah buah anggur yang asam. Ayat 3. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dengan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanaman-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tapi hanya ada keonaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengangkat Yesaya pasal 5 ini untuk melihat kondisi kita yang saat ini mengalami pandemi, dengan coba kita melihat bagaimana cara Tuhan pelihara hidup anaknya, dan apa yang Tuhan kehendaki anak-anaknya buat sekalipun dalam masa-masa sulit. Dalam ayat 1 sampai ayat 2 tadi itu, penulis kitab Yesaya ini menuliskan bagaimana Tuhan pelihara anak-anaknya. Dia cangkulnya, disebutin ya, ditanaminya di lereng bukit yang subur. Dia mencangkul, membuang batu-batunya. Dia menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan menara jaga ya di tengah-tengahnya. Dia jaga siang dan malam dan menggali lubang tempat memeras anggur. Saudara-saudara, itu cara Tuhan memelihara kita. Tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur penjaga Israel. Begitu ya kata firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah di masa pandemi ini kita lalu seperti yang saya katakan di awal tadi, apakah di masa pandemi ini lalu kita terus bertanya, masih adakah Tuhan di balik ini? Apakah Tuhan berdiam diri di masa pandemi yang kita alami yang begitu memilukan ini? Apakah Tuhan hanya menampung permohonan-permohonan kita dan tidak ada action dari Tuhan? Saudara-saudara, baik Ayub, Paulus tadi memberikan kita sesuatu hal untuk kita bisa melihat bagaimana sebenarnya posisi kita dalam menghadapi peristiwa-peristiwa yang terjadi seperti itu. Kalau Ayub dengan Paulus tadi bilang, mata kepalaku sendiri, saya melihat Tuhan di balik semua pergumulan yang dialaminya. Paulus bilang, justru di dalam kelemahan aku semakin dapat bermegah karena Kristus. Karena satu hal yang Paulus tahu, satu hal yang Ayub juga tahu, bahwa seluruh hidupnya itu dipelihara oleh Tuhan. Paulus juga sangat yakin bahwa di dalam Kristus kuasa maut pun juga tidak bisa menarik dia dari kasih karunia Allah. Jadi saudara-saudara, apakah di masa pandemi ini lalu membuat kita meragukan Tuhan yang telah berbuat baik itu? Apakah di masa pandemi ini lalu kita meragukan Tuhan yang tetap pelihara kita seperti lukisan Yesaya pasal 5? Maka dengan masa pandemi ini orang lalu tidak bisa mampu menemukan Tuhan di balik peristiwa ini. Dua tokoh tadi menyebutkan, justru saya berjumpa dengan Tuhan di balik kesulitan. Harusnya kita terang benderang dapat melihat Tuhan yang ada di balik COVID ini, atau di dalam peristiwa COVID ini. Sebab di masa pandemi ini kita sangat yakin Allah tidak pernah meninggalkan kita. Di masa pandemi ini
Tuhan juga mau supaya semua anak-anaknya itu mewujud nyatakan iman. Ini menarik saudara, ada satu buku yang menurut saya menarik untuk dilihat, McCallum. Ini Dennis McCallum. Saya sebut ini karena dia bilang begini, orang yang ada di dalam Kristus itu dia menyatu dengan Kristus, tapi juga dia menyatu dengan semua orang yang percaya. Artinya apa? Harusnya ini menjadi kekuatan bahwa di dalam Kristus itu kita menjadi satu kesatuan dengan Dia. Sehingga apapun yang terjadi, kita yakin bahwa pemeliharaan Allah itu tidak akan pernah terganggu dan diusik oleh apapun, termasuk pandemi. Satu hal yang paling kuat dipegang oleh Ayub dan juga Paulus adalah dia begitu dapat melihat bahwa di dalam Allah, bagi Paulus dalam Kristus, dia mampu untuk melihat bagaimana Allah sudah menyelamatkan hidupnya. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau mengajak kita, mari tetap melihat Kristus di balik pandemi ini, masa pandemi ini. Kita mau supaya kita tetap dapat melayani Tuhan. Kita tetap dapat melihat ada Kristus di balik setiap pergumulan, di balik setiap masalah yang kita alami. Saya berharap saudara-saudara, apa yang menjadi penekanan Paulus tadi, cukuplah kasih karuniaku bagimu, bahwa Allah di dalam Kristus telah menggenapi kasih karunia itu, dan Allah di dalam Kristus itu telah menjaminkan kita keselamatan. Sehingga setiap kita yang ada dalam Kristus harusnya tidak gentar dengan persoalan apapun yang terjadi dalam kehidupan. Balik pandemi ini kita semakin yakin, dan dalam keyakinan itulah kita mewujudkan itu. Bagaimana supaya kita menjadi bagian dari semua orang, kita mengasihi semua orang, kita menyatakan kepedulian dengan semua orang. Dengan berbuat begitu, saya yakin itu adalah bahasa di mana kita dengan komitmen yang sama dengan Paulus dan Ayub, kita melihat Kristus di masa-masa sulit ini. Dalam kelemahan, iman kita semakin kuat. Terpujilah Kristus. Amin. Baik saudara-saudara, untuk mengakhiri saat teduh malam ini, kita nyanyikan satu pujian dari PKJ 129, Kau Perkasa Kulemah. Kau perkasa, ku lemah, jauhkan ku dari celah, hatiku amat tentram, asal aku dekat padamu. Makin akrab padamu, Yesus, ini doaku. Tiap hari Tuhanku, biar aku dekat padamu. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Kami bersyukur pada Tuhan untuk saat teduh malam ini, dan biarlah kebenaran firman-Mu mengukuhkan kami, sehingga kami dalam berbagai-bagai kehidupan kami, secara khusus di masa pandemi ini, dan bahkan seluruh kehidupan kami yang di sana sini kami seringkali berada dalam tekanan, dalam kekecewaan, dalam sakit hati, ataupun juga dalam penganiayaan, dalam banyak-banyak masalah. Kami mau berkata bahwa kami melihat Kristus di balik semua peristiwa itu, sehingga kami dapat melihat Tuhan bahwa dengan Kristus kami dapat menang, dan dengan Kristus kami percaya masalah-masalah itu kami akan dapat atasi dengan baik. Pengalaman iman anak-anak-Mu yang boleh kami lihat pada Ayub dan Paulus, kiranya juga menjadi pengalaman iman kami untuk dapat melihat Tuhan di balik semua persoalan dan penderitaan kami saat ini.
Dan dalam keyakinan itu Tuhan, kami juga percaya di dalam Kristus bahwa virus ini akan segera berakhir dari tengah-tengah kehidupan kami di dunia ini. Ya Tuhan Allah, kami mohon berkat-Mu, pemeliharaan-Mu bagi kami semua, dimanapun dan dalam kondisi apapun diri kami saat ini. Yakinkan kami Tuhan bahwa Tuhan tetap ada menopang dan memelihara kehidupan kami. Karena itu kami mohon pada-Mu Tuhan, kuatkanlah kami, perteguhkanlah iman percaya kami selalu, supaya kami terus dapat melihat Tuhan yang baik dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan memelihara anak-anak dan cucu kami. Dalam pandemi ini mereka harus belajar dari rumah. Kami percaya Tuhan beri hikmat supaya mereka dapat menyerap pelajaran dengan baik. Tuhan, kami terus berdoa untuk saudara-saudara kami yang olehnya saat teduh ini boleh terselenggara, BPSE wilayah 4. Kami berdoa kiranya Tuhan terus memberkati semua pengurus. Biarlah mereka terus terberkati sehingga mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab ini dengan sebaik-baiknya. Berkati pemerintah bangsa dan negara kami, berkati juga semua saudara-saudara kami yang berdampak atau terdampak langsung pandemi ini, baik secara ekonomi, sosial, tapi juga mereka yang menderita, yang terjangkit wabah ini. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan mereka semua. Tuhan jawab berbagai-bagai pergumulan, berbagai-bagai tekanan yang mereka alami akibat dampak pandemi ini. Kami percaya Tuhan ada untuk menopang dan menolong kami semua. Ya Tuhan, peliharakan kami dalam istirahat malam ini, dan biarlah kami dijaga, dilindungi oleh Tuhan, sehingga kami boleh menikmati istirahat malam ini dalam kasih sayang Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, terima kasih boleh mengikuti bersama saat teduh malam ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan menyemangati kita untuk dapat terus melihat dan terus dapat menyaksikan ada Kristus yang selalu ada untuk kita dan akan selalu memberkati kehidupan kita. Tuhan memberkati saudara-saudara.